Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kami dari kelompok E akan menjelaskan atau memaparkan penjelasan tentang tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah dengan judul Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Dunia Pendidikan. Nah, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 5 atau kelompok E. Yang pertama ada Dea Citra Karisma dengan NPM 2013022003. Kemudian ada Cahya Nur Candini dengan NPM 2013022013. Selanjutnya ada Erna Wayu Septiana dengan NPM 2013022019. Kemudian yang selanjutnya ada Winda Lestari dengan NPM 2013022045, dan yang terakhir ada Nida Nafilah dengan NPM 2013022059. Nah, teman-teman semua, apa sih teknologi informasi itu? Jadi, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memproses data, termasuk pemrosesan, perolehan, kompilasi, penyimpanan, dan manipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, berikut ini adalah subbab dari pembahasan dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, dampak positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Dan yang selanjutnya tentunya ada dampak positif, ada dampak negatif, yaitu dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Dan yang terakhir adalah peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea Citra Karisma. Kepada Saudari Dea Citra Karisma, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama ini akan saya paparkan, yakni mengenai pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Orang awam biasanya memahami istilah teknologi ini sebagai hal-hal yang selalu berkaitan dengan permesinan. Nah, padahal teknologi ini memiliki arti yang lebih luas. Nah, menurut William dan juga Sawyer, teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan antara komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi untuk mengirimkan data, suara, dan juga video. Nah, dari definisi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya itu terdapat dua komponen utama dalam teknologi informasi, yakni yang pertama teknologi komputer dan yang kedua adalah teknologi komunikasi. Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan atau teknologi yang berkaitan dengan komputer, termasuk perangkat-perangkat yang juga berhubungan dengan komputer. Sedangkan teknologi komunikasi adalah teknik yang terkait dengan perangkat telekomunikasi, misalnya saja seperti telepon, faksimil, dan juga TV. Selain dari pendapat William, terdapat juga pendapat dari Martin. Nah, beliau berpendapat bahwasannya teknologi informasi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi, bukan hanya teknologi komputer yang meliputi perangkat keras dan juga perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan juga menyimpan informasi. Berdasarkan dua definisi sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasannya teknologi informasi ini adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dicari atau ditemukan kembali. Sedangkan untuk mengelola informasi secara akurat,
cepat, dan juga efektif, proses implementasinya harus menggunakan teknologi komputer sebagai alat pengolah informasi dan teknologi komunikasi sebagai pemulihan informasi jarak jauh. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Dea telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Nah, pembahasan kali ini akan disampaikan oleh teman saya lagi yang bernama Cahya Nurcandini. Kepada Cahya Nurcandini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang kedua yaitu tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Di era globalisasi informasi, sebagai pembelajaran utama sangat diperlukan penguasaan dan penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi. Seperti pendapat menurut Rosenberg, dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, proses pembelajaran telah mengalami perubahan, yaitu yang pertama, dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, kemudian dari kertas ke online atau saluran, kemudian dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, konsep learning dapat diperluas dengan dilakukannya pelaksanaan pembelajaran yang didukung oleh layanan teknis seperti video dan audio, telepon pintar, komputer, dan internet. Kemudian Robin Paul Angelo memberikan contoh bahwa isi ransel sekolah di masa depan tidak lagi berupa buku dan perlengkapan kantor hari ini, melainkan akan berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, yaitu komputer notebook dengan akses internet nirkabel yang berisi materi-materi belajar yang berupa bahan bacaan, materi untuk dilihat atau didengar, dan dilengkapi dengan kamera digital serta perekam suara. Yang kedua, jam tangan yang dilengkapi dengan data pribadi, uang elektronik, kode keamanan untuk masuk rumah, kalkulator, dan sebagainya. Yang ketiga, ada video phone, bentuk saku dengan perangkat lunak, akses internet, permainan, musik, dan TV. Kemudian yang keempat, ada alat-alat musik. Yang kelima, alat-alat olahraga. Yang keenam, bingkisan untuk makan siang. Dalam hal ini, teknologi pendidikan dapat dipahami sebagai proses komprehensif yang kompleks yang melibatkan orang, prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisis masalah, menemukan solusi masalah, menerapkan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah, termasuk semua aspek manusia. Menyikapi hal tersebut, lahirnya teknologi pendidikan yang saat ini sedang ditekankan, antara lain pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Cahya yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, berikutnya adalah dampak teknologi terhadap dunia pendidikan. Dampak ini ada dua. Yang pertama ada dampak positif teknologi terhadap dunia pendidikan, dan yang kedua dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Nah, pembahasan ini akan disampaikan oleh Saudari Winda Lestari. Kepada Saudari Winda Lestari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dampak positif dan dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Dampak positif teknologi terhadap dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepentingan pendidikan, informasi yang dibutuhkan akan lebih lengkap, lebih cepat, dan lebih mudah diakses. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan akan mempermudah proses pembelajaran. Siswa dapat dengan mudah mencari topik kapan saja dan di mana saja.
2. Inovasi e-learning dalam pembelajaran semakin berkembang guna mempermudah proses pendidikan. E-learning berfokus pada perspektif pembelajaran yang paling luas. Melalui penggunaan e-learning, pembelajaran dapat didukung oleh layanan teknis seperti video dan audio, komputer, dan internet. 3. Media elektronik atau media massa merupakan sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, mendengarkan ceramah dan mencatat pasti sudah ketinggalan. 4. Sistem pengelolaan lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. Dengan adanya internet, sistem administrasi akan semakin mudah, cepat, dan lancar. 5. Adanya metode-metode pembelajaran yang baru dapat memudahkan siswa dan guru dalam pembelajaran. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang, berinteraksi dengan seseorang bisa dilakukan dengan mudah, sehingga saat kegiatan pembelajaran tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka proses pembelajaran dapat tetap berlangsung dengan menggunakan metode baru yang lebih mudah tetapi tetap efisien. Kemajuan teknologi juga membuat siswa untuk mampu memahami materi yang abstrak. 6. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Kemampuan dan karakteristik internet sebagai teknologi akan memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh menjadi lebih efektif dan lebih efisien, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. 7. Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dibandingkan dengan negara lainnya. Meskipun Indonesia baru saja memasuki tahap mempelajari berbagai kemungkinan untuk pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi yang diwakili oleh komputer yang terhubung ke internet telah mampu memberikan kontribusi yang begitu besar bagi proses pendidikan sehingga dapat mengurangi ketertinggalan dengan negara lainnya. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap sekolah harus mengetahui dengan baik teknologi yang memungkinkan pelajar belajar lebih cepat, lebih baik, dan lebih pintar. Teknologi informasi adalah kunci untuk model sekolah masa depan yang lebih baik. 9. Selain mendapat informasi dari guru, siswa juga bisa mengakses materi pelajaran tambahan dari internet. Siswa dapat menggunakan program pendidikan yang disediakan oleh internet setiap saat sesuai dengan waktu luang yang dimiliki oleh siswa, sehingga dapat mengatasi kendala ruang dan waktu dalam mencari sumber belajar. 10. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah menganalisis dan menghitung data yang dihasilkan dengan menggunakan sistem pengolahan data evaluasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, komputer dapat menggunakan berbagai program teknis untuk mengolah data. Semua tugas yang dulunya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama menjadi lebih mudah. Tuntunan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat dan mudah. 11. Membantu menjelaskan sesuatu yang sulit dan kompleks. Kemajuan teknologi memudahkan siswa untuk memahami materi yang abstrak. 12. Menghadirkan dan menunjukkan peristiwa yang jarang terjadi, bahkan peristiwa yang berada di luar jangkauan. Siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber media yang tersedia di internet. 13. Mempermudah berkomunikasi, meningkatkan jalinan sosial, dan menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi.
Guru dapat memberikan layanan tanpa berhadapan langsung dengan siswa, dan siswa juga dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber di internet. Lalu, dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Akibat semakin mudahnya orang dalam mengakses data akan menyebabkan potensi kecurangan oleh orang yang bersifat plagiatis. Yang kedua, bergantung dengan alat yang digunakan. Orang yang akan berpikir pendek dan bertahan dengan konsentrasi dalam waktu yang singkat akibat tergantung pada alat yang mereka gunakan. 3. Guru berpotensi tersingkirkan akibat adanya e-learning. E-learning dapat menyebabkan pengalih fungsian pengajar dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan. Karena internet dapat mengakses berbagai sumber informasi dan dapat diakses seorang diri. 4. Terciptanya sifat individual. E-learning dapat menyebabkan terciptanya sifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri atau tanpa adanya seorang guru, sehingga hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan tergerus. 5. Menurunnya etika dan disiplin pada peserta didik. Dalam menggunakan internet, peserta didik akan menjadi sulit untuk diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika dari manusia, khususnya peserta didik, akan menurun drastis. 6. Berpotensi mengakibatkan siswa untuk mengakses hal-hal yang tidak baik. Akibat kemudahan dalam mengakses internet dapat mengakibatkan siswa untuk salah memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses hal-hal yang tidak baik seperti selalu mengakses game online atau bahkan pornografi. 7. Dapat menghilangkan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata. Cyber Relational Addiction yaitu keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet, sehingga dapat menimbulkan hilangnya kontak dengan hubungan dunia nyata. 8. Rela menghabiskan waktu berjam-jam dalam internet. Peserta didik dapat terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela membuang waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisasi informasi yang ada. 9. Menghabiskan uang. Seseorang yang kecanduan untuk mengakses internet akan selalu membutuhkan internet. Untuk mendapatkan internet, seseorang perlu membeli kuota atau bahkan wifi yang jika ditotal harganya tidaklah murah. 10. Munculnya tindakan kriminal cybercrime dalam dunia maya. Di dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi. Misalnya, pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang seharusnya dirahasiakan. 11. Timbulnya sikap aparatis pada masing-masing individu, baik pelajar maupun pengajar. Dengan sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, pelajar serta pengajar akan tidak saling bertemu. Akibatnya, peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. 12. Menghadirkan dan menunjukkan peristiwa yang berbahaya. Pelajar dapat dengan mudah mengakses dan menonton peristiwa yang berbahaya yang terdapat di internet, sehingga pelajar bisa saja meniru dan mempraktekannya dalam dunia nyata. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Winda atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Nida Nafilah.
Kepada Saudari Nida Nafilah, dipersilahkan. 5. Peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Globalisasi telah memicu pergeseran paradigma pendidikan dari pendidikan tradisional tatap muka menjadi pendidikan terbuka. Peran teknologi informasi dalam pendidikan dapat mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa TI adalah bagian dari bidang ilmu TIK, serta saling terkait dalam implementasinya. Perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia saat ini, terutama disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu masyarakat atau negara tidak lagi ditentukan oleh luas wilayahnya atau kekayaan alam yang melimpah, tetapi bergerak menuju penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses pembelajaran saat ini cenderung menekankan pada proses pembelajaran yang didasarkan pada isi atau content based, abstrak dan hanya untuk kelompok tertentu atau pengajaran sering pasif pada proses ini. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau TIK, proses pembelajaran telah mulai beralih ke proses pembelajaran yang berbasis pada masalah atau case-based, yang bersifat kontekstual dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Dalam proses pembelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih proaktif dengan mengoptimalkan sumber belajar yang ada. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu: yang pertama, mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan proses pengolahan data menjadi informasi dan pendistribusian data menjadi informasi, serta proses pendistribusian data atau informasi dalam batasan ruang dan waktu. Di bidang pendidikan, peningkatan produktivitas melalui teknologi informasi dapat mengatasi tantangan berikut. Yang pertama, pengolahan kata atau word. Yang kedua, prosesor digital atau spreadsheet. Yang ketiga, pemrosesan gambar atau grafik. Yang keempat, pemrosesan suara dan video. Dan yang kelima, pemrosesan data statistik. Yang kedua, alat bantu belajar atau media. Yang pertama, media pembelajaran interaktif berbasis komputer. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan adalah penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer multimedia untuk menampilkan materi pembelajaran, menghubungkan mahasiswa dan dosen, cek nilai secara online, cek status keuangan, cek jadwal kuliah, dan mengirim file pekerjaan rumah yang diberikan dosen. Yang kedua, e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk pendidikan jarak jauh yang menggunakan media elektronik sebagai media penyampaian materi dan komunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, forum diskusi. Mengembangkan forum berbasis web dalam rangka meningkatkan semangat siswa. Yang ketiga, akses informasi. Mengembangkan cara mengakses informasi internet dengan menyediakan layanan internet gratis bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau wifi atau hotspot. Sarana dan prasarana ini terbukti meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran dengan meningkatkannya produktivitas dosen dan mahasiswanya, prestasi akademik dan non-akademik dosen dan mahasiswa, pencapaian hibah atau PHKI, IMHERE, TIK, PGSD, dan lain-lain. Yang keempat, manajemen pendidikan. Dalam hal manajemen pendidikan, mengembangkan beberapa sistem informasi, SIAKAD atau sistem informasi akademik sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. SIOLA, Sistem Informasi Online Library. SIOLA atau Sistem Informasi Perpustakaan dapat digunakan untuk mengelola perpustakaan. SIPEN atau Sistem Informasi Penelitian dikembangkan untuk memberikan informasi yang terkini tentang penelitian dan
hasilnya sehingga dapat dipublikasikan secara luas. Yang kelima, penelitian kegiatan. Penelitian sekarang ini dapat menggunakan teknologi informasi dalam bentuk e-survey, e-questionnaire, analisis data, dan lain-lain. Yang keenam, kerja kolaborasi. Kerja kolaborasi merupakan kerja kelompok antar pengakses sistem informasi yang ada di internet. Salah satu situs yang banyak dikembangkan untuk keperluan kerja kolaborasi yaitu Wiki. Yang ketujuh, hiburan atau musik, video, dan games. Teknologi informasi dan komunikasi juga mendukung fasilitas hiburan yang dapat berupa game, musik, atau video yang dapat diakses oleh pengguna. Hiburan yang dapat diakses tentu saja hiburan yang legal. Oke, terima kasih Nida atas penjelasannya. Kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi, saya ucapkan terima kasih. Nah, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, apalagi dalam pembelajaran e-learning saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam mempermudah proses pendidikan. Meskipun demikian, perlu diingat teman-teman bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini juga mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Jadi, kita harus selektif dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini ya, teman-teman. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.